dikasihi oleh Tuhan, harapan saya saudara semua dalam keadaan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Apapun yang pada saat ini sedang saudara rasakan, sedang saudara alami, biarlah kiranya kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Saya mau cerita pada saat ini. Saudara, ada seorang bapak yang sekali waktu dia ditugaskan oleh kantornya untuk dia pergi ke luar negeri. Nah, setelah selesai tugas kantornya, dia pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah dari perjalanan dinas, si bapak itu rupanya mengeluarkan sebuah botol yang berwarna gelap. Lalu bapak ini mengatakan kepada istrinya, "Ini saya bawakan hadiah buat kamu dari luar negeri. Botol ini berwarna hitam, tapi dia akan mengeluarkan sinar ketika suasana gelap, ketika lampu sedang mati." Akhirnya pada waktu itu si istri itu begitu berterima kasih sang istri kepada suaminya karena diberikan hadiah yang luar biasa spesial. Nah, untuk mencobanya mereka pun pada akhirnya menutup semua gorden, mematikan semua lampu dalam ruangan di mana mereka berada. Dan alangkah kagetnya dan kecewanya sang istri karena ternyata botol yang katanya bisa mengeluarkan cahaya itu sama sekali tidak mengeluarkan cahaya. Sampai pada akhirnya sang istri mengatakan, "Kamu beli di mana itu, Pak Barat? Kok bisa-bisanya dibohongin? Mana mungkin botol gelap bisa menghasilkan terang?" Lalu si sang suami pun diam saja dan dia penasaran. Ya, akhirnya dia pun mengambil botol yang dibawa belinya itu, lalu dia amati dan ternyata saudara, di bawah botol itu ada tulisan, "Jika saudara ingin mempergunakan saya supaya menghasilkan terang, maka sebelumnya harap dijemur di bawah sinar matahari. Botol ini akan menghasilkan terang setelah sebelumnya dijemur di bawah matahari." Sang suami pun pada akhirnya dengan terdiam, dia pun membawa botol itu ke halaman rumahnya, lalu membiarkan botol itu terkena sinar matahari. Dan pada malam harinya dia mengambil botol itu lagi, lalu dia mengajak istrinya kembali untuk mengecek benar tidak botol ini bisa menyala dalam kegelapan. Dan benar saudara, ternyata benar-benar botol itu bisa menghasilkan cahaya di tengah kegelapan yang ada. Satu hal yang kita bisa belajar dari botol yang bisa menghasilkan cahaya itu adalah, untuk bisa menghasilkan cahaya, botol itu harus terkena sinar matahari terlebih dahulu. Kalau dia tidak terkena sinar matahari terlebih dahulu, dia tidak akan bisa bercahaya. Nah, demikian juga saudara pada saat ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9, firman Allah mengingatkan kepada kita, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Pada hari ini saya dan saudara diingatkan kembali bahwa memang kita punya tugas untuk menjadi terang bagi dunia di mana kita berada.
Bagaimana supaya kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia di mana kita ada pada saat ini? Kita diingatkan kembali oleh firman Allah, terlebih dahulu saya dan saudara harus mau membiarkan diri diterangi oleh terang Kristus, sang terang dunia. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara hidup kita senantiasa diterangi oleh terang Kristus, sang terang dunia itu? Bagaimana caranya? Saudara, pada saat ini marilah kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh kehadiran Allah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Marilah kalau kita memang rindu untuk bisa menjadi terang bagi dunia ini, marilah kita di dalam kehidupan ini jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, baik secara pribadi maupun secara komunal. Peliharalah hidup doa, hidup saat teduh kita secara pribadi. Peliharalah hidup bersekutu kita dengan Allah dan sesama melalui kehidupan kita bergereja. Agar apa? Agar terang Kristus menerangi kehidupan saudara dan saya, sehingga dengan demikian kita baru akan mampu untuk menjalankan tugas mulia yang Allah berikan untuk kita menjadi terang dunia. Ingat saudara, supaya kita bisa menerangi dunia yang gelap ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mau membiarkan terang Kristus yang menguasai langkah-langkah kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk tugas yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami dapat menjadi terang dunia. Biarlah Tuhan ingatkan kami, agar kami terlebih dahulu mau membiarkan hidup kami dikuasai oleh terang Kristus, sang terang dunia. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami senantiasa menjaga dan memelihara persekutuan kami baik secara pribadi maupun komunal bersama dengan Allah. Dan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.